Shalom Pak Joswaman, perkenalkan nama saya Ekel Pratama Ginting dari kelas 11.9. Kali ini saya akan membuat video menunjukkan bagaimana cara mengisi diagram persamaan linear dan juga cara membuat diagram pencarnya. Simak baik-baik, terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan cara mengisi tabel dan juga membuat diagram pencarnya. Kita bisa dilihat untuk siswa 1 rumusnya itu Y topi 1 sama dengan 1,2x dikurang 139. Kita masukkan rumus sampai depan 1,2 kita kalikan dengan A3. Untuk nilai X 1,56 kita masukkan A3, kita kurang dengan 139 sama dengan hasilnya itu 48,2. Lalu untuk Y kurang Y1 kita masukkan lagi rumusnya. Langsung saja kita masukkan baris ketiga kolom ke B sama dengan B3 dikurang dengan Y topi 1. Y topi 1 itu adalah baris ketiga kolom ke C sama dengan C3. Itu kita enter, dapat hasilnya min 6,2. Lalu selanjutnya di Y kurang Y topi 1 kuadrat. Itu caranya simpel saja, kita hanya memasukkan nilai D3 lalu kita kuadratkan. Oke, kita enter dan dapat hasilnya 38,44. Lalu selanjutnya untuk siswa 2 yaitu rumusnya 1,2x dikurang 140. Langsung saja seperti tadi kita buat sama dengan 1,2x lalu 1,2 dikali x itu adalah A3 kurang 140. Oke, kita dapat hasilnya itu 47,2. Untuk Y kurang Y2 itu sama juga seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan B3 dikurang dengan Y topi 2 yaitu adalah di F3, lalu kita enter. Begitu juga dengan ini, kita hanya tinggal masukkan di bagian ini, kita hanya masukkan sama dengan Y3 lalu kita kuadratkan, enter. Lalu cara cepat mengisi tabel ini sampai bawah tanpa harus masuk rumus-rumus, yaitu kita bisa lihat di bagian pojok kanan bawah ini, kita klik 2 kali saja, maka sudah terisi sampai bawah. Begitu juga dengan yang ini, selanjutnya juga yang ini, tinggal klik 2 kali saja, klik kiri 2 kali. Itu juga yang ini dan juga yang ini. Lalu karena kita tidak perlu sampai bawah kali, di bagian bawahnya kita hapus saja. Itu juga yang ini. Lalu tinggal kita masukkan sigma Y kurang Y1 kuadrat. Nah, itu kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung. Kita lihat di baris keberapa dan kolom berapa untuk Y kurang Y1 kuadrat sampai mana. Bisa kita lihat di kolom ke E baris ke 3 sampai kolom E baris ke 19. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Maka sudah dapat hasil sigma dari Y kurang Y topi 1 kuadrat itu 641,36. Itu juga kita buat di bagian sigma Y kurang Y2 kuadrat. Itu kita tinggal masukkan rumus sama dengan sum buka kurung. Langsung saja kita masukkan di H3 sampai dengan H19. Oke, kita tutup kurungnya, enter. Dapatlah hasil yaitu 69,16. Lalu kita akan membuat diagram pencarnya. Kita blok ini sampai dengan paling bawah, lalu kita insert, pilih chart yaitu bagian scatter, kita pilih yang ini banyak jenis-jenisnya, tapi kita akan pilih yang ini. Oke, lalu selanjutnya kita pilih ke sini sesuai dengan kotak ini, kita atur dulu panjang lebarnya, seperti tidak usah.
Oke, lalu kita buat di sini. Bisa kita modif juga sesuai keinginan kita. Kali ini saya akan memilih yang ini. Oke, lalu untuk kesimpulannya itu bisa kita isi menurut contoh di halaman 177 itu ya, bisa kita isi. Kesimpulan yang tepat mengenai jumlah kuadrat residu dari siswa 1 dan siswa 2 seperti contoh di halaman 177 paket. Bisa kita lihat residu mengenai jumlah kuadrat, yaitu ya ini, Y kurang Y1 kuadrat, Y1 topi kuadrat, dan juga Y kurang Y2 Y topi 2 kuadrat. Maka kesimpulannya itu yang dapat kita simpulkan itu adalah, langsung saja kita ketik dari sini, kita isi saja, yaitu jumlah kuadrat residu persamaan garis kuadrat residu persamaan garis regresi siswa 1 lebih kecil daripada siswa 2 dan siswa 1, atau jadi siswa 1 mendapatkan jumlah persamaan regresi yang paling tepat untuk menunjukkan hubungan tinggi badan dan berat badan siswa di kelasnya. Lalu kita rapikan dulu sebentar. Jadi untuk kesimpulannya itu yang saya dapat itu jumlah kuadrat residu persamaan garis regresi siswa 1 itu lebih kecil daripada siswa 2. Jadi siswa 1 mendapatkan persamaan garis regresi yang lebih tepat untuk menunjukkan hubungan tinggi badan dan juga berat badan siswa di kelasnya. Oke, ini dia untuk kita rapikan dulu.
untuk sheet kedua lanjut saja. Untuk di bagian sheet kedua yaitu kita di sini akan juga sama seperti di bagian sheet bersama juga, kita akan mencari mengisi tabelnya, lalu mencari nilai sigma X dan juga keseluruhannya, dan juga mencari jawaban dari SS XY sesuai dengan yang sudah diberikan. Kita akan mengisi LKS-nya ini. Oke, cara pertama-tama itu kita isi dulu tabel C itu dengan seperti sebelumnya. Tabel C itu X itu kita bisa lihat nilainya, Y juga, lalu kita buat XY. XY ini sama dengan X kali Y, jadi 1 kali 4,4. Supaya lebih cepat kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu A2 sama dengan A2 dikali dengan B2. Ini saya caps lock, tapi bisa kok. Kita begitu sampai ke bawah seperti sebelumnya juga. Untuk X keluar kita hanya tinggal membuat rumusnya itu A1 kita kuadratkan, enter. Sabar, apa dengan A1 kita kuadratkan. Oke, sebentar dulu, sepertinya ada kesalahan. Salah istilahnya. X2 sama dengan rumusnya itu sama dengan A1 kuadrat dengan, sebentar, mohon maaf saya salah masuk rumus, ini seharusnya A2 ya. A2 kita kuadratkan, enter, lalu dari sini kita masukkan ini. Oke, lalu di bagian sigma X kita tinggal mengisi itu jumlah keseluruhannya itu Y di sum buka kurung. Kita lihat dari baris A ke kolom A baris kedua sampai dengan A baris ke 13, enter, dapat nilai 78. Lalu untuk sigma Y langsung saja kita masukkan rumus sum buka kurung B2 sampai dengan B13, kita enter. Untuk sigma XY sum buka kurung C2 kita kali sampai dengan C13, kita enter. Sebentar, dari kesalahan tulisan, sama dengannya, enter. Itu 689,2. Untuk X kuadratnya kita tinggal buat seperti tadi juga, dengan sum buka kurung di bagian D2 sampai D13, kita enter. Dapatlah itu di min, sepertinya ini salah. Sebentar, mohon maaf. Harusnya itu titik 2 ya, kok kurang. Kita perbarui. Oke, titik 2. Oke, tapi di hasilnya 650. Lalu untuk X bar sama dengan sigma X per N itu kita masukkan saja nilainya itu. Sebentar, biar lebih mudah saya akan menggunakannya. Oke, kita isi dulu ini. Tujuh 8/12 ya, 78. Bentar,
18 supaya ada kesalahan sini langsung saya buat 8/12 dan sigma x ini hasilnya sama dengan itu 6,5. Kita perbaiki dulu. Berarti selanjutnya itu di bagian bawah sini langsung saja kita klik 94,9. Ini untuk del sigma x nya itu dapat kita lihat di sini tadi ya, 78, dan sigma y itu 74,9 94,9. tapi saya langsung 94,9 bagian bawahnya per 12. Bentar nih. Oke, 12. Oke, hasilnya itu 949 per 12. Bentar dulu, kita betuli. Terdapat itu hasilnya 7,9. Lalu kita selanjutnya mengisi ini SSXY sama dengan sigma x kurang jumlah x bar per y dan y bar. Ini sepertinya saya ada sedikit kesalahan dalam pesan, mohon dimaafkan Pak. Lalu kita isi saja langsung di bagian sini. Sigma xy itu berarti kemenangan, langsung kita buat di bagian ini sigma xy 689,2. Lalu kita kurangkan dengan, kita isi langsung kurang 12 nih ya. Bentar, saya bagus. Oke, kurang 12 kali dengan 6,5. Hilang lagi teleponnya. Oke, kita perbaiki sedikit. Oke, lalu kita kali lagi dengan 7,9 dikali dengan dalam kurung 7,9 kurung. Nah, lalu kita dapatlah hasilnya itu oke, 689,2 dikurang dengan 616,2, yaitu hasilnya sama dengan bisa kita dapat yang itu 73. Lalu untuk bagian bawah sigma SSXX sama dengan sigma x kuadrat kurang x bar kuadrat. Ini ya, sudah ada data-data seperti ini. Langsung saja kita isi sigma x kuadrat sama dengan 650 kurang 12, 650 kurang 12. Lalu di sini 6,5, di sini 7,9, di sini 6,5 lagi ya, 6,5. Hasilnya itu 650 kurang 507, 50 kurang 507 sama dengan 143. Nanti kita akan perbaiki lagi ya Pak, saya akan kirim file LKS nya yang sudah bagus ini. Lalu persamaan garis regresinya itu kita bisa lihat ini, langsung saja kita isi. Untuk y barnya itu adalah 7,9 dan ini di sini bagian atasnya 73, di sini di bawahnya 143. X kurang 6,5.
untuk Y topinya itu ini sama seperti sebelumnya, ke bawah semua. Ini ada pengisian salah satunya 7,9 ya. Kita langsung saja isi 7,9 sama dengan 0,51 ya, dari 73/143 0,51, dan X dikurang sama seperti sebelumnya 6,5. Lalu selanjutnya untuk Y terpulang ini sama juga 7,9 sama dengan untuk 0,51 dikurang 0,51 lalu ini 0,51 X ya, karena tadi ini 0,51 kurang X, ini X kecil X besar saya langsung X, lalu X kurang dengan 3,315. Lalu untuk Y topinya hasil keseluruhannya itu bisa kita dapat 0,51 X tambah 4,585. Ini sudah X ya. Kita perbaiki dulu ya. Tambah dengan 4,585. Jadi persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara umur dan rata-rata berat badan itu adalah 0,51 X tambah 4,585. Kita isi halnya semuanya 0,51 X 4,585. Oke, lalu kita tinggal membuat gambar diagram pencarnya ya. Kita langsung saja kita buat di sini supaya tidak susah ya. Lalu kita pilih insert chart yang bagian scatter, sabar dulu nih, sepertinya ada salah. Kita ulang. Kita isi dari bagian sini, dari sini. Kita pilih insert start scatter. Oke dia. Oke, ini dia itu bagian diagram pencarnya itu. Kita perbaiki dulu posisinya. Oke, jadi ini adalah hasil yang didapat. Kita kecil dulu. Oke. Ini adalah diagram pencarnya dan pengisian tabel-tabelnya. Baik, Pak, sekian video dari saya mengenai cara mengisi diagram pencarnya.
saya akan mengirimkan file LKS-nya yang mungkin sudah saya rapikan dan juga videonya ini dalam bentuk link YouTube ya Pak. Terima kasih.